Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di pembahasan TO reguler 1 Geografi kelas 11. Gitu ya. Jadi, hari ini kita akan ngebahas 20 soal mengenai TO reguler yang udah dikerjakan minggu kemarin gitu. Oke, perkenalkan nama saya Kang Putra sebagai edukator geografi. Oke, di sini akan sekarang izin share screen PPT ya. Bentar. Oke. Oke teman-teman, kita mulai ya. Hari ini kita ngebahas tentang TO reguler 1 Geografi kelas 11 gitu ya. Kita lagi setting dulu. Oke. Baik teman-teman, kita mulai aja ya. Yang pertama, soal pertama. Jadi, di bab kali ini itu terdapat, atau di TO kali ini terdapat 2 bab ya teman-teman. Yang pertama tuh posisi strategis Indonesia, terus yang kedua tuh ada flora fauna. Cuman kalau flora fauna sendiri itu sedikit ya teman-teman. Oke. Jadi buat soal nomor 1 sampai belasan kemungkinan besar itu merupakan soal bab posisi strategis. Kayak gitu ya. Oke, kita mulai saja ya dari soal pertama. Soal pertama itu mengenai apa? Di bawah ini yang merupakan letak astronomis Indonesia adalah, nah teman-teman, letak astronomis sendiri Indonesia ataupun negara-negara lainnya itu tidak berubah-ubah ya teman-teman. Jadi sudah pasti. Nah, ternyata kalau kita tahu ya, Indonesia sendiri berada di garis khatulistiwa. Oke ya, kalau garis khatulistiwa berarti di sana terletak di 0 derajat lintang. Begitu ya. Oke, di sini sudah ada peta ya teman-teman. Nah, coba bisa dilihat petanya. Oke, di sini sudah ada petanya. Akan coba share screen, pen tab juga ya. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini merupakan peta Indonesia ya. Nah, di sini ada garis lintang sama garis bujur. Oke, kita jelasin dulu ya teman-teman, apa itu garis lintang sama garis bujur. Kalau garis lintang, itu merupakan garis khayal yang dimana itu bersifat horizontal. Dari kiri ke kanan, dari samping. Oke, jadi menyamping gitu. Nah, sedangkan garis bujur itu juga bisa dibilang garis khayal yang dimana sifatnya itu vertikal, dari atas ke bawah, membelah gitu. Oke. Nah, letak astronomis Indonesia itu berada di mana? Di 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Oke, kita bahas lebih lanjut ya. Oke. Nah, maksudnya gimana? Coba deh kalian perhatikan soal yang ini. Bentar. Nah, coba perhatikan deh garis sebelah sini. 6 derajat lintang utara. Nah, ini. Oke. Sama yang paling bawah tuh berapa tadi? 11 derajat lintang selatan. Begitu kan? Sebelah sini berarti ini. Ini 11 derajat. Nah, ini.
Kenapa sih Kang ada lintang utara sama lintang selatan? Nah, tadi kan Kang udah bilang juga kalau Indonesia itu berada di 0 derajat lintang. Yang ini ya, teman-teman. Nah, berarti lintang utara itu merupakan daerah utara dari garis khatulistiwa yang sebelah sini. Berarti lintang selatan merupakan daerah yang berada di bagian selatan dari garis khatulistiwa. Makanya namanya itu ada lintang utara, ya berarti di daerah utara. Lintang selatan di daerah selatan dari garis khatulistiwa. Kayak gitu teman-teman. Nah, ternyata kalau kita lihat dari garis lintangnya, itu paling ujung utara itu di 6 derajat utara tuh, sebelah sini ya. Nah, kalau kita lihat dari paling selatannya, itu berada di 11 lintang selatan, di bawah ini. Oke, terus kita beralih ke garis bujur yang bersifat vertikal, di atas ke bawah, dari utara ke selatan. Itu berada dari nih 95 derajat sampai nih 141 bujur timur, teman-teman. Oke, jadi kita udah tahu ya, 11 derajat, terus 6 derajat lintang utara dari mana? Tadi sudah jelaskan. Oleh karena itu, berarti jawabannya yang mana dong? Berarti jawabannya yang C, teman-teman. Yang ini. Oke, kita lanjut. Oke, barusan Akang sedikit menyeting biar tidak ada gangguan dari tools Zoom-nya ya. Oke, kita lanjut. Ini masih berkaitan sama posisi strategis atau letak Indonesianya ya. Lihat, garis astronomis terbagi menjadi dua garis ya, garis lintang sama garis bujur. Oke, kita garis bawahi dulu. Kita tuh membahas tentang garis lintang sama garis bujur. Jadi udah jelasin ya garis lintang apa, garis bujur apa. Coba kita lihat, letak bujur Indonesia itu menyebabkan fenomena apa? Tadi kita bahas kalau tentang bujur itu merupakan garis hayal yang bersifat vertikal dari utara sampai ke timur, utara sampai ke selatan, gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan apa? Oke. Nah, garis astronomi itu kan terbagi menjadi dua. Tadi akan udah sebutin juga, garis bujur sama lintang. Nah, kalau garis bujur itu merupakan garis hayal yang bersifat vertikal, betul kan? Nah, sedangkan garis lintang adalah garis hayal yang bersifat horizontal. Oke. Nah, salah satu dampak dari letak bujur Indonesia itu apa sih? Adalah yang pertama itu, atau salah satunya adalah terdapat 3 zona waktu yang kita tahu ya. WIT, WITA, sama WIB. Nah, ya kan? Kita tahu wilayah Indonesia bagian barat, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, sebagian Pulau Jawa, terus bagian Pulau Kalimantan itu masuknya ke WIB, waktu Indonesia bagian barat. Terus yang tengah ada Bali, terus Pulau Sulawesi, masuknya ke waktu Indonesia bagian tengah. Sedangkan kayak Papua itu masuknya ke WIT. Kenapa sih ini bisa Kenapa sih ini bisa jadi dampaknya gitu? Coba kita lihat. Ini kan garis bujurnya teman-teman nih. Yang 110, yang 100 derajat, 120. Ini kan ngebagi kan ya dari utara sampai ke selatan. Nah, karena pembagian inilah zona waktu bisa berbeda-beda. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Untuk menjawab soal ini berarti jawabannya yang tepat adalah yang D ya, terbagi menjadi 3 zona waktu. WIB, WITA atau WITA sama WIT. Gitu ya. Oke teman-teman, kita beralih. Di sini ditanyakan, di sekitar Indonesia itu terdapat 4 lempeng. Jadi di sekeliling Indonesia itu ternyata ada 4 lempeng. Ya, ada apa aja sih di sini? Yang A itu Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, Filipina.
Juga yang B, Eurasia, Antartika, Pasifik, dan Arab, dan lain-lainnya. Oke, kita bahas ya. Ternyata di Indonesia sendiri itu dikelilingi atau tersebar 4 lempeng, teman-teman ya. Jadi sudah disebutin juga. Tapi apa aja? Yang pertama itu adalah Eurasia, teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan, lempeng Eurasia itu berada di sebelah sini, teman-teman. Nah, wilayah yang berwarna seperti kuning keoreng-orengan ya, kuning lah ya, kuning. Ini merupakan lempeng Eurasia, Asia dan Eropa seperti itu. Nah, yang kedua, lempeng Indo-Australia. Namanya juga sudah Indo-Australia, berarti itu salah satunya ada di dekat benua Australia, Indonesia tentunya ya. Berarti yang bawah ini nih, yang nggak keping-pingan oranye ini, Indo-Australia. Oke. Terus mana lagi? Lempeng Pasifik nih. Kalau lempeng Pasifik sudah disebutin juga ya di sini, lempeng Pasifik. Oke. Terus yang terakhir, lempeng Filipina. Nah, lempeng Filipina itu di mana sih, teman-teman? Ya, pastinya dekat negara Filipina. Tepatnya di sebelah sini nih, yang warna biru ini. Ini merupakan lempeng Filipina. Nah, jadi teman-teman, ternyata di sekitar Indonesia itu terdapat 4 lempeng. Tapi kalau lempeng besarnya itu cuma 3, yang Eurasia, Indo-Australia, sama Pasifik. Jadi Filipina itu termasuk lempeng kecil. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, berarti kalau kayak gitu jawabannya mana dong? Nah, udah jelas ya jawabannya yang A. Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, sama Filipina. Oke, kita lanjut ya. Oke teman-teman, di sini tanyakan nih, keuntungan Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Itu apa? Gitu ya. Tentu yang A apa tuh mendapatkan sumber daya alam yang melimpah. Terus yang B menjadi jalur perdagangan internasional. Yang C itu mendapatkan pinjaman luar negeri lebih besar. Yang D memiliki banyak gunung api. Yang E memiliki banyak negara bersahabat. Kayak gitu. Oke, kita masuk ke pembahasannya ya. Apa sih keuntungannya? Nah, keuntungan Indonesia berada di antara 2 benua dan samudra adalah menjadi jalur perdagangan internasional. Kenapa sih? Oke, kita lihat petanya ya. Indonesia kan katanya itu diapit ya oleh 2 benua. Benua Asia sebelah sini ya. Sebelah sini Asia. Nah, di sini juga ada benua Australia ya. Terus ada Samudra Pasifik di sebelah sini sama Samudra India. Oke. Nah, kalau kita perhatikan dari zaman dulu sampai sekarang Indonesia menjadi jalur perdagangan, ya kan? Nah, jadi Indonesia itu terlewati jalur perdagangan. Kalau sekarang Singapura menjadi salah satu pemberhentian atau pelabuhan terbesar di dunia gitu ya, salah satu pelabuhan terbesar di dunia. Oleh karena itu Indonesia kan terlewati oleh aktivitas tersebut. Maka Indonesia akan mendapatkan keuntungan yaitu menjadi jalur perdagangan internasional. Nah, memang bukan Indonesia yang menjadi tujuan utama, tapi nanti kapal-kapal besar itu bakal berlabuh ke wilayah Indonesia yang dimana nanti pasti bakal terjadi pertukaran barang, terus siklus ekonomi juga bakal berkembang seperti itu teman-teman. Dengan adanya apa itu di antara 2 benua dan 2 samudra kayak gitu. Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Oke, kita lanjut ya ke jawabannya. Berarti yang B ya, menjadi jalur perdagangan internasional. Oke. Sekarang ini beralih ke Indonesia lagi, tapi ke pulau-pulau. Nah, kalian itu perhatikan pulau-pulau di bawah ini. Yang pertama tuh Papua, yang kedua tuh Kalimantan, yang ketiga tuh Sumatera, keempat tuh Sulawesi, dan yang nomor 5 itu adalah Pulau Jawa. Oke, berdasarkan daftar pulau di atas, urutkan pulau terluas sampai pulau terkecil adalah, coba nomor berapa aja sih? Oke, kita bahas ya. Urutan pulau terluas sampai terkecil di Indonesia. Nah, di sini sudah ditayangkan juga maps atau peta tentang Indonesia ya, ada pulau-pulaunya juga. Kalau kita perhatikan sekilas dulu deh menurut teman-teman. Dari Pulau Sumatera hingga Papua, mana sih pulau terbesar?
Kalau kita lihat secara sekilas, Sumatera, Kalimantan, sama Papua itu merupakan 3 besar ya. Baru diikuti sama Sulawesi sama Jawa. Kalau itu sekilas mata memandang aja kan ya, 3 pulau itu besar banget gitu. Tapi kalau secara ukuran gimana sih? Oke, kita lihat ya. Nah, ternyata teman-teman, yang pertama itu adalah Papua. Itu sebesar 785.753 km persegi. Oke ya, jadi banyak banget ya. Jadi 780.000. Nah, ternyata ini tuh termasuk sama Papua Nugini, teman-teman ya. Terus yang kedua disusul oleh Kalimantan. Oke, jelas banget ya, sebelah sini Kalimantan besar juga. Kalimantan tuh beda tipis nih teman-teman sama Papua, yaitu 330.000 km persegi. Nah, ini juga termasuk sama Malaysia dan Brunei. Jadi Pulau Borneo lah ya, kayak gitu. Nah, berarti yang ketiga udah ketebak ya, pulau apa? Nah, Pulau Sumatera, jelas banget. Itu sebanyak 473.81.000 km persegi. Nah, berarti yang nomor 4 itu antara Sulawesi atau Jawa. Nah, ternyata nomor 4 itu Sulawesi. Itu sebanyak 180 ribuan kilometer persegi. Berarti nomor terakhir adalah Pulau Jawa. Sekitar 138 ribuan kilometer persegi. Berarti urutan tertinggi atau terbesar itu adalah Papua. Coba kita lihat, Papua. Papua itu nomor 1. Berarti kalau nomor 1, nah, yang A sama yang B betul ya. Terus Kalimantan kedua. 2 betul, A sama B udah betul. Terus ketiga Sumatera, nah sama juga, A, B juga sama nih, pada betul. Terus lihat yang keempat adalah Sulawesi, nomor 4 juga. Nah, berarti jawabannya udah pasti ya teman-teman. Terlihat yang A. Oke teman-teman, nah teman-teman di soal-soal TO pertama ternyata di geografi ini lebih banyak menggunakan prinsip distribusi ya teman-teman, yaitu tentang persebaran gejala fenomena geografi gitu ya. Jadi di sini lebih banyak seperti menunjukkan, letak, seperti itu. Jadi soal-soal tentang korelasi sebab akibat itu lebih sedikit dibandingkan dengan distribusi kayak gitu ya, atau tentang persebaran. Oke. Kita lanjut membahas nomor 6. Oke, lanjut ya. Di bawah ini, kota manakah yang terletak di sebelah utara garis khatulistiwa? Oke, teman-teman, tadi kita udah bahas ya garis khatulistiwa di Indonesia. Terus ada lintang utara sama lintang selatan. Berarti di sini itu ditanyakan kota manakah yang masuk ke wilayah lintang utara, kayak gitu ya. Oke. Ternyata jawabannya adalah Gorontalo. Kenapa? Oke, ini penjelasannya. Nah, kalau tadi teman-teman masih ingat, Indonesia itu dibelah lah ya sama garis khatulistiwa nih. Ini garis khatulistiwanya ya, yang garis merah putus-putus tersebut. Nah, kalau kita perhatikan, Gorontalo itu berada di utaranya Sulawesi. Dan tipis banget ya sama garis khatulistiwa. Sedangkan seperti kota Makassar itu ternyata di daerah lintang selatannya atau wilayah selatan yang dari garis khatulistiwa. Lalu kota Ambon juga di daerah lintang selatan. Jambi juga sama Palembang di lintang selatan. Terus selain kota Gorontalo ada apa lagi sih? Ya pastinya ada kota Sabang, terus Medan juga. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi jawaban buat nomor 6 ini itu jadi buat jawaban ini kita emang harus tahu nih teman-teman tentang pengetahuan peta Indonesia, khususnya ya garis khatulistiwa kayak gimana, terus kota-kota besar di Indonesia itu kayak gimana, kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang kota-kota, sekarang kita berbicara tentang selat nih, selat. Oke, teman-teman masih ingat nggak selat itu apa sih, gitu ya? Nah, sekarang jelasin dulu sedikit. Selat itu merupakan wilayah perairan yang dimana itu di antara dua pulau, yang diapit dua pulau, kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soalnya. Selat umumnya dimanfaatkan sebagai sarana penyeberangan antar pulau. Selat Sunda adalah salah satu selat di wilayah perairan Indonesia yang menghubungkan antara pulau apa dengan pulau apa? Selat Sunda. Oke, Selat Sunda di mana sih? Kayak gitu ya teman-teman.
Oke, bentar. Kita lanjut. Selat Sunda itu menghubungkan antara pulau apa dengan pulau apa. Nah, Selat Sunda itu terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, teman-teman. Nah, arah barat dari Pulau Jawa atau sebelah kirinya Pulau Jawa. Dan arah tenggara dari Pulau Sumatera. Nyerongnya ya, nyerong ke bawahnya. Ini gambarnya nih. Nah, wilayah sebelah sini ini merupakan Pulau Jawa. Oke. Sebelah sini Pulau Sumatera ya. Nah, Selat Sunda di mana, Kang? Tadi kan udah dijelasin kalau Selat Sunda itu merupakan wilayah yang diapit atau di antara dua pulau yang dimanfaatkan juga sebagai apa tadi? Penyeberangan. Nah, Selat Sunda itu berada di sebelah sini. Nah, ini Selat Sunda. Sebelah sini teman-teman nih. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada garis putus-putus, ya kan? Garis putih putus-putus yang di mana garis putih putus-putus ini merupakan apa? Penyeberangan atau pulaunya atau jalur kapal ferinya. Oke. Jadi jawaban buat soal ini adalah yang C ya, Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Nah, teman-teman, kalau pulau-pulau lainnya itu selat apa dah? Oke, kita lihat ya. Buat poin A, Pulau Sumatera dengan Pulau Singkep itu dihubungkan oleh Selat Berhala. Oke. Lalu yang poin B, Pulau Jawa dengan Pulau Bali itu dihubungkan dengan Selat Bali ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk Pulau Sumbawa sama Komodo, Pulau Komodo itu oleh Selat Sape. Yang terakhir, Pulau Bali dengan Pulau Lombok itu dihubungkan dengan Selat Lombok. Kayak gitu ya teman-teman, itu informasi lanjutannya. Oke, kita beralih ke nomor 8 ya. Pulau Sumba karena itu memiliki padang rumput yang luas dan suhu rata-rata bulanan mencapai 30 derajat Celcius. Oke, kita garis bawah dulu ya. Di sini karena itu banyak padang rumput yang luas. Terus suhu rata-rata bulanan mencapai 30 derajat Celcius. Berarti di sini suhunya atau udaranya cukup panas ya. Oke. Jenis kegiatan perekonomian yang cocok di daerah tersebut adalah apa? Oke, jenis perekonomian yang cocok ya. Kita kalau melihat katanya tuh potensi padang rumput banyak, luas gitu ya. Terus suhunya hangat panas gitu ya. Yang cocok apa nih? Coba kita lihat poin-poinnya ya. A itu peternakan sapi perah. Terus yang B itu perkebunan sayuran. Yang C peternakan kuda. Yang D pembuatan garam sama E peternakan ayam. Dari kelima aktivitas ekonomi tersebut, mana sih yang cocok dengan karakteristik padang rumput yang luas sama rata-rata bulanan yang 30 derajat Celcius atau yang panas? Nah, jawabannya itu yang peternakan kuda. Kenapa sih bisa peternakan kuda? Nah, coba kita lihat. Karakteristik Pulau Sumba itu memiliki padang rumput yang luas. Oke, Pulau Sumba. Kenapa sih Pulau Sumba? Karena di Pulau Sumba itu sendiri, teman-teman, merupakan salah satu kawasan yang banyak banget peternakan kudanya. Oke, di sana juga memiliki padang rumput yang luas. Oke, sama suhu yang panas juga nih, sekitar 30 derajat Celcius. Yang dimana ternyata itu cocok dengan kegiatan perekonomian peternakan kuda, teman-teman. Oke, kita ambil contoh yang peternakan sapi perah. Sapi perah berarti itu penghasil susu ya. Yang A ini itu merupakan atau cocoknya di mana? Daerah pegunungan. Seperti daerah Bandung, Lembang, yang dimana suhunya cukup dingin, yang menyebabkan penghasil sapinya tuh atau penghasil susunya tuh lebih baik dibandingkan kalau ditaruh di daerah yang panas. Berarti sama juga nih, si kuda itu cocok nih di daerah yang suhunya cukup panas. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, hal tersebut juga didukung dengan ketersediaan rumput dan suhu. Kenapa? Karena rumput sendiri itu kan menjadi pakan utama bagi kuda. Dan kuda ternyata itu cocok dengan suhu tersebut.
Jadi emang sudah klop banget, kayak tumpukan puzzle-puzzle yang disatuin, kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Artinya, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lautan yang luas. Betul. Perairan yang dahulunya merupakan suatu daratan, antara lain, nah berarti katanya itu dulunya daratan, tapi tiba-tiba dengan ada proses geografi yang panjang menjadi lautan. Oke, kita bahas dulu jenis laut berdasarkan proses terjadinya. Yang pertama itu adalah laut ingresi, teman-teman. Laut ingresi itu terjadi karena dasar laut mengalami penurunan, teman-teman. Oke, jadi semakin dalam. Oke, yang dimana nanti juga bisa berbentuk palung laut atau lubuk laut. Itu juga kalau kita ingat-ingat kayak jurang laut, gitu ya. Yang dimana contohnya adalah Laut Flores, Laut Sulawesi, dan Laut Maluku, kayak gitu. Yang kedua adalah laut regresi, teman-teman. Yang dimana laut regresi ini adalah laut yang menyempit. Oke, kata kuncinya menyempit. Karena penurunan permukaan air laut. Oke, pada waktu zaman es. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, contohnya ada Laut Banda dan Selat Makassar. Yang terakhir, laut yang dahulunya merupakan daratan disebut juga dengan laut transgresi. Nah, contohnya ada Laut Jawa, Laut Arafura, dan Laut Timur, teman-teman. Nah, ternyata laut transgresi juga disebabkan oleh pencairan es pada zaman dulu. Kalau regresi sendiri itu bisa juga disebabkan oleh pengendapan ya teman-teman. Pengendapan di muara sungai. Berarti kalau kita berbicara tentang muara berarti perbatasan antara sungai dengan laut. Berarti pengendapan itu hasilnya atau bentuknya apa? Ya tanah. Kita tuh pasir. Gitu teman-teman. Nah, berarti kita lihat nih, balik lagi ke soal katanya itu perairan yang dahulunya daratan. Berarti masuknya ke laut transgresi ya. Berarti jawabannya antara Laut Jawa, Arafura, atau Laut Timur. Berarti jawabannya, nah ini ketemu ya, jawabannya adalah yang B. Kayak gitu ya, Laut Jawa. Oke teman-teman, kita beralih ke nomor 10. Perhatikan hal di bawah ini. Yang pertama, katanya itu banyak sungai yang bermuara. Oke, terus curah hujan tinggi. Baik. Evaporasi yang tinggi juga. Oke, terus curah hujan yang rendah. Nah, makanya Indonesia memiliki garis pantai yang panjang, namun belum bisa memaksimalkan kualitas kadar garam. Kayak gitu katanya. Berarti Indonesia katanya itu banyak atau memiliki garis pantai yang panjang, tapi kualitas kadar garamnya tuh belum maksimal ya. Oke, ternyata apa sih pengaruh dari kualitas garam yang rendah atau belum maksimal? Nah, ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas kadar garam atau sering juga disebut dengan salinitas kadar garam di laut ya. Yang pertama itu adalah evaporasi yang tinggi. Katanya semakin tinggi tingkat evaporasi, maka pada wilayah tersebut kadar garam juga semakin tinggi. Oh, bayang nggak? Nah, evaporasi yang tinggi, semakin tinggi tingkat evaporasi, maka pada wilayah tersebut kadar garam semakin tinggi. Nah, ini salah teman-teman, harusnya bukan tinggi. Harusnya itu semakin rendah. Benar nggak? Oke, gitu. Nah, ngerti nggak maksud dari sini? Semakin tinggi tingkat evaporasi, maka pada wilayah tersebut kadar garam semakin tinggi. Rendah, maksudnya kayak gini, Kang hapus dulu ya, biar nggak salah. Jadi pada saat evaporasi penguapan teman-teman ya, si air itu kan diuapnya disedot lah ya, analogi disedot. Nah ternyata kadar garam tersebut itu masih tertinggal teman-teman di wilayah tersebut. Jadi yang ke bawah tuh cuma uap air aja. Jadi mempengaruhi kadar garamnya semakin tinggi. Begitu ya maksudnya.
Oke. Yang kedua, curah hujan yang tinggi, teman-teman. Jadi katanya, semakin tinggi curah hujan, maka salinitas akan semakin rendah. Berarti pada saat hujan turun, itu kandungan airnya lebih banyak air tawar dibandingkan air asinnya gitu. Yang menyebabkan kalau misalnya air tawarnya banyak, nanti wilayah laut tersebut atau daerah pesisir tersebut akan menjadi kadar garamnya semakin turun. Gitu aja ya. Terus nomor 3 adalah sungai yang bermuara. Oke, tadi disinggung juga ya, kalau sungai bermuara berarti berbatasan dengan laut. Katanya laut yang memiliki banyak muara akan disuplai oleh banyak air tawar dari sungai, maka salinitas di wilayah tersebut akan semakin rendah karena disuplai oleh air tawar. Begitu simpelnya. Nah, berarti coba kita lihat nomor 1 benar nggak? Nomor 2 benar nggak? Nomor 3 atau salah? Nomor 4 gimana? Nah, jawabannya itu yang 1, teman-teman. Itu lihat, banyak sungai yang bermuara, terus curah hujan yang tinggi. Begitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini nomor 11. Nah, teman-teman, nomor 11 sendiri ini berkaitan sama tol laut. Nah, katanya itu tol laut adalah cara distribusi logistik menggunakan kapal besar yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan. Oke, kebayangkan ya. Jadi manfaat dari tol laut itu apa sih? Tapi kecuali berarti yang salahnya, teman-teman. Coba kita lihat yang A itu meningkatkan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Yang B meratakan ketersediaan barang kebutuhan pokok di seluruh pulau Indonesia ya, Mas Indiktor. Terus meningkatkan investasi di daerah-daerah, berarti selain Pulau Jawa tentunya. Yang D meningkatkan fluktuasi harga. Terus yang E, mengurangi tingkat pengangguran. Oke, jadi tol laut itu udah disebut juga ya tadi ya, distribusi logistik menggunakan kapal besar yang menghubungkan pelabuhan di jalur utama atau rute utama. Jadi intinya tol laut itu apa sih? Itu juga udah disebutin ya di soal, itu distribusi logistik menggunakan kapal besar. Jadi jangan pikirin kalau di laut itu ada tol kayak jalan tol biasa ya yang mobil lewatin gitu. Tapi di sini maksud tol laut itu adalah sistem jaringan perhubungan yang menggunakan kapal besar yang menghubungkan pelabuhan di seluruh Indonesia. Kayak gitu ya. Nah, apa sih manfaat dari tol laut itu ya? Nah, yang pertama, itu meningkatkan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Oke? Dengan adanya tol laut atau adanya penghubung pelabuhan satu dengan pelabuhan lain, maka nanti pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia akan rata. Contohnya pembangunan jalan. Kita tahu kalau pengen membangun jalan harus ada alat-alat besar. Nah, alat-alat besar salah satunya bisa dikirim lewat kapal besar, yaitu lewat laut, kayak gitu ya. Terus nomor 2, meratakan ketersediaan barang kebutuhan pokok. Kita tahu teman-teman kalau pabrik-pabrik produsen makanan itu kebanyakan di Pulau Jawa, kebanyakan ya secara umum. Berarti nanti kalau kita pengen ngirimin ke luar Jawa, ya kita harus mengirimkan antara lewat pesawat, jalur udara atau lewat laut ya. Nah, salah satunya pakai jalur laut. Kenapa? Karena volume barangnya bisa lebih banyak dibandingkan udara dan cost-nya, harganya pun lebih murah, gitu ya. Terus nomor 3 apa? Meningkatkan investasi di daerah. Tentunya teman-teman dengan adanya penghubung laut ini, maka nanti daerah-daerah pinggiran, daerah-daerah lain seluruh Indonesia itu bisa meningkat dengan adanya investasi-investasi, kayak gitu ya. Lalu nomor 4, mengurangi tingkat pengangguran. Kenapa sih? Dengan adanya pembangunan infrastruktur, terus ada juga pembangunan perekonomian atau industri dan lain-lain, investasi lagi, otomatis lapangan pekerjaan pun semakin banyak ya. Nah, kalau lapangan pekerjaan semakin banyak, maka pengangguran pun semakin sedikit ya. Gitu. Nah, berarti jawaban yang salah, belum nih, nomor 5. Meratakan harga di seluruh daerah. Maksudnya gimana teman-teman? Kayak kita tahu ya, kalau misalnya harga barang di pulau-pulau Indonesia itu beda-beda. Hal tersebut disebabkan dengan kos pengiriman yang beda-beda juga ya, yang mahal. Misalnya di pulau tertentu harganya bisa mahal nih, ya karena
proses perpindahan barang, distribusi logistiknya pun banyak juga gitu yang harus dikeluarin gitu ya. Nah, dengan adanya pelabuhan atau tol laut ini diharapkan harga itu setidaknya tidak terlalu jauh bedanya atau meratakan harga, menyamakan harga produk-produk di seluruh Indonesia kayak gitu. Nah, berarti jawaban yang tepat yang mana dong? Nah, yang A itu masuk ya teman-teman. Yang A itu masuk, meningkatkan pembangunan infrastruktur, masuk. Yang B juga termasuk ya. Yang C termasuk juga. Nah, yang D itu salah ya teman-teman. Nah, berarti udah jelas lah ya, jawabannya adalah yang D, meningkatkan fluktuasi harga. Jadi harganya itu tidak stabil, naik turun, mahal, gitu ya. Lanjut. Kita ke nomor 12 teman-teman ya. Indonesia itu memiliki beberapa pelabuhan dengan berbagai variasi aktivitas. Pelabuhan tersibuk di Indonesia adalah di mana ya? Yang A, Tanjung Merak, Perak, Priuk, Emas, atau Bakauheni. Oke, lihat teman-teman ya. Nah, 4 urutan pelabuhan tersebut Indonesia. Jadi di sini kita harus tahu ya pengetahuan umum tentang pelabuhan mana aja sih yang memiliki kesibukan gitu ya. Yang pertama itu ternyata Tanjung Priuk. Oke, itu berada di mana? Itu berada di Jakarta, Jakarta Utara ya, kayak gitu. Itu yang pertama, paling sibuk banget di Indonesia. Terus kedua itu ada di Tanjung Perak. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada di Tanjung Merak. Nah, yang keempat ada di bukan Tanjung, Bakauheni. Itu pelabuhan di Sumatera yang menghubungkan dengan Pulau Jawa. Nah, karena itu berarti jawabannya yang C ya, Tanjung Priuk yang ada di Jakarta bagian utara gitu. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Nomor 13. Indonesia itu memiliki potensi sumber daya laut yang sangat tinggi. Betul. Jadi perikanannya, pertambangannya, terus energinya juga bisa, kan? Terus kita lihat lagi. Wilayah dengan penghasil ikan terbesar adalah di wilayah mana gitu ya. Yang pertama Wakatobi, Raja Ampat, Cilacap, Karimun Jawa, dan Pulau Seribu. Oke, ini harusnya Pulau Seribu ya. Oke, jadi potensi sumber daya laut apa aja sih teman-teman tadi? Pertama kan ada perikanan, terus ada pertambangan juga, migas gitu ya, minyak dan gas. Lalu ada apa tadi tuh? Energi ya. Terus ada pariwisata juga. Oke, dari kelima wilayah tersebut, mana sih yang merupakan penghasil ikan terbesar, gitu ya? Ternyata yang masuk ke wilayah dengan potensi perikanan yang melimpah adalah Kabupaten Cilacap, teman-teman, di Jawa Tengah, bagian selatan Jawanya. Seperti ikan tuna, tenggiri, dan tongkol. Tenggiri ya, tenggiri harusnya. Terus teman-teman kalau teman-teman perhatikan yang A, B, D, sama E itu merupakan wisata, ya benar, potensi sumber daya laut terhadap atau di bidang pariwisata yang terkenal dengan terumbu karang yang bagus, terus pantai-pantai atau pesisir yang bagus juga, air laut yang jernih, banyak juga ikan-ikan yang bagus juga. Begitu ya. Jadi yang A, B, D, E merupakan potensi pariwisata. Berarti jawabannya yang C ya, Cilacap. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Di sini masih tetap sama, teman-teman. Menaikkan lokasi, distribusi, persebaran, fenomena geografi. Perhatikan peta Indonesia di bawah ini. Oke, di sini kalau kita lihat itu ada huruf X sama Y ya. Pertanyaannya, jenis wisata bahari di kawasan yang diberi tanda X dan Y pada peta adalah, oke, kita lihat X sama Y. Oke, mungkin kalau X itu masih menyangkut artinya apa nih? Kalau Y itu juga sama apa gitu ya, wilayah apa? Coba kalau lihat yang Y ini berada di utaranya Pulau Jawa. Terus kalau kita lihat lagi secara spesifik, itu berada di utaranya DKI Jakarta, ya kan? Yang kecil ini. Nah, daerah apa sih yang ada di sekitar DKI Jakarta? Terus kalau misalnya di X ini di sekitar NTT sama NTB, gitu ya. Oke, jenis wisata
pada wilayah simbol X dan Y adalah, kita lihat, simbol X itu merupakan Pulau Komodo, teman-teman. Sebelah sini ya. Nah, ternyata kalau simbol Y-nya itu merupakan Pulauan Seribu. Berarti kalau kayak gitu jawabannya yang C, teman-teman, Pulau Komodo dan Pulau Seribu. Oke, teman-teman, kita beralih ke nomor 15. Pemanfaatan sumber energi di perairan laut Indonesia dapat dilakukan dengan membangun apa? Oke, membangun tenaga apa gitu, atau pembangkit apa gitu ya. Oke. Nah, salah satu karakteristik laut adanya gelombang laut, ya kan? Adanya gelombang. Gelombang laut atau disebut juga dengan wave energy menjadi sumber energi perairan laut dengan membangun pembangkit tenaga listrik gelombang laut atau disingkat menjadi PLTGL, pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, berarti udah ketebak ya, jawabannya adalah yang D. Kayak gitu. Nah, jelas banget ya, yang B itu salah karena udah ada 2 jawaban. Tapi kalau yang A, ini merupakan pembangkit listrik tenaga angin, teman-teman. Oke. Nah, kalau B itu merupakan pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, berarti yang A angin bukan? Nah, ternyata yang A bukan angin, teman-teman, salah. Yang A itu adalah air. Yang B bayu. Nah, bayu sendiri artinya adalah angin, teman-teman. Sorry ya, tadi ada salah. Yang bayu sendiri artinya apa tadi? Angin. Juga sama ya, kalau G apa? Kalau PLTG adalah pembangkit listrik tenaga gas. Gas bumi ya, teman-teman. Nah, gas sendiri bisa di daerah pegunungan, bisa juga di daerah dekat lepas pantai gitu. Oke, kalau pembangkit listrik tenaga air biasanya itu berada di waduk, teman-teman, memakai turbin. Sama PLTB juga itu di daerah dengan memiliki kecepatan minimal itu 3 sampai 5 meter per second kecepatan anginnya ya. Salah satunya ada di Sulawesi sana, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata teman-teman nomor 16 ini sudah masuk ke bab flora fauna. Ya, tadi kan kita udah ngebahas tentang bab posisi strategis Indonesia. Kalau sekarang itu beralih ke bab flora fauna. Oke, langsung aja nomor 16. Karakteristik dari vegetasi bioma. Sabana antara lain. Oke, sabana, ada stepa. Dua-duanya ada rumput, benar kan? Oke, kita lihat ya. Nah, ini merupakan salah beberapa tentang karakteristik bioma sabana. Yang pertama, terdapat pepohonan dan padang rumput. Jadi ada pohon, ada padang rumput juga. Terus katanya itu memiliki curah hujan yang rendah, sekitar 50 sampai 150 bukan sentimeter ya, harusnya itu adalah milimeter per tahun. Terus nomor 3 itu adalah suhu udara cenderung panas panjang tahun. Berarti sekitar 20 sampai 30 derajatan gitu. Terus ternyata terdapat di kawasan yang datar. Oke, yang landai gitu ya. Atau sedikit yang berbukit. Jadi jarang banget yang ada gunung-gunung gitu. Nomor 5, nah tumbuhan khasnya adalah akasia dan rumput. Jadi pohonnya itu tadi adalah mungkin saja pohon akasia, teman-teman. Oke ya. Nah, coba kita lihat lagi ke soal. Berarti kalau kayak gitu jawabannya mana dong? Coba lihat deh. Yang A enggak? Kayaknya A bukan ya. Yang B bukan juga. Yang C enggak. Nah, jawabannya itu adalah yang B ya. Terdapat pepohonan dan dikelilingi padang rumput. Oke, sekarang kita masuk ke bioma. Bioma yang terletak di lintang 60 derajat sampai 90 derajat. Yang cenderung dekat dengan kutub. Oke, berarti ini lintang atas ya, teman-teman. Coba, apa aja sih? Oke, kita tahu ya, teman-teman. Lintang merupakan garis hayal yang digunakan untuk menentukan lokasi bumi terhadap garis khatulistiwa pada global atau peta. Tadi ingat ya, garis hayal itu yang horizontal vertikal.
Nah, yang horizontal ya, yang menyamping ke kiri ke kanan. Terus pada lintang 60 sampai 90 derajat, khususnya ingat ya, khususnya yang dekat dengan kutub dapat dijumpai bioma tundra, teman-teman. Jadi kita tahu ya kalau di daerah 60 sampai 90 bioma itu ada beberapa, ada bioma tundra sama taiga. Itu dua-duanya dingin juga. Tapi kalau tundra itu dicirikan khususnya tuh benar-benar hamparan padang es atau rumput-rumputan atau semak-semak yang ditutupi oleh es gitu. Jadi kalau di taiga sendiri itu banyak banget pohon-pohon berdaun jarum gitu. Berarti jawabannya yang D juga ya teman-teman, D lagi, tundra. Oke teman-teman, kita beralih ke nomor 18. Wilayah Asia Tenggara secara umum memiliki bioma, wilayah Asia Tenggara berarti Indonesia termasuk ya, terus Malaysia termasuk, Vietnam, Thailand termasuk. Itu secara umum ya teman-teman, itu bioma apa sih kebanyakan gitu ya. Nah ternyata wilayah Asia Tenggara itu secara umum memiliki bioma hutan hujan tropis. Kenapa sih? Hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh pertama curah hujan yang tinggi. Oke. Jadi sepanjang tahun itu pasti ada terus hujan setiap bulannya. Terus kondisi tanah yang subur menyebabkan curah hujan yang tinggi. Kondisi tanah yang subur menyebabkan nanti bakal ada heterogenitas flora. Jadi bakal ada juga hutan hujan tropis basah ya karena curah hujan juga yang tinggi. Nah, berarti jawabannya mudah sekali ya, yang A. Lanjut teman-teman. Oke. Nomor 19. Jenis hutan yang terletak di antara daerah beriklim subtropis dan kutub. Oke, berarti tadi kita udah bahas ya yang dekat kutub itu, tapi sekarang mah antara subtropis sama kutub. Nah, hutan ini tumbuhi jenis vegetasi yang memiliki daun jarum. Nah, ini salah satu kata kuncinya. Vegetasinya tuh berdaun jarum. Oke. Terus di antara iklim subtropis sama kutub. Nah, dari karakteristik tersebut, maka termasuk ke dalam hutan apa nih? Ya. Nah, ternyata hutan konifer. Kenapa sih hutan konifer? Nah, nih akan jelasin dulu apa itu karakteristik hutan konifer. Hutan konifer adalah tumbuhan dengan berdaun jarum. Atau daunnya tuh seperti jarum ya, atau berduri. Contohnya adalah pinus dan cemara. Gitu. Terus hutan konifer memiliki sifat tanah yang berbatu-batu dan juga memiliki sifat asam. Nah, itu salah satu syarat tumbuhnya hutan konifer. Terus apa lagi? Kesuburan tanah pada hutan ini cenderung tidak terlalu baik. Beda sama di hutan hujan tropis yang harus tanahnya subur. Dan terakhir, itu memiliki sifat permafrost, yaitu lapisan tanah yang sepenuhnya beku. Biasanya tuh 0 derajat atau lebih rendah. Dan setidaknya terjadi selama 2 tahun. Berarti benar banget ya, yang nomor 4 itu pasti berada di iklim subtropis dekat ke kutub. Kayak gitu teman-teman. Lanjut. Nah, ini merupakan bioma terakhir. Soal terakhir. Di sini udah ada jawabannya. Oke. Bioma stepa. Kenapa sih bioma stepa? Coba kita lihat ya. Nomor 20. Berdasarkan ciri-ciri di atas, jenis bioma yang dimaksud adalah kenapa stepa? Coba kita lihat. Nomor 1. Curah hujan yang tidak teratur. Antara 200 sampai 500 mm per tahun. Atau bisa disebut juga curah hujannya adalah rendah. Dengan curah hujan yang rendah, otomatis tidak bisa adanya heterogenitas flora, berarti floranya itu terbatas. Yang maka tahu kan kalau di bioma stepa itu yang tumbuh ya rumput-rumputan atau pohon-pohon kecil gitu ya. Terus apa lagi? Nah, di sini ada evaporasi, penguapan tinggi yang lebih cepat dari presipitasi hujan. Maksudnya gimana? Jadi hujannya tuh sedikit, jarang banget, tapi penguapannya tuh tinggi, banyak. Oke? Jadi sering banget tuh penguapan tapi hujannya jarang. Nah, gitu. Terus nomor 3, tanahnya itu berupa tandus yang pada umumnya tidak mampu menyimpan air. Jadi di sini juga ya, tumbuhan yang dapat berkembang biak ya sedikit sekali, paling rumput gitu. Terus kalaupun ada pohon, itu adalah pohon akasia teman-teman ya.
Yang terakhir, cirinya adalah merupakan padang rumput yang luas yang terletak di iklim sedang. Jadi yang membedakan antara stepa sama sabana, salah satunya ada ini. Iklim sedang. Kalau sabana itu kebanyakan berada di iklim tropis atau yang dekat garis khatulistiwa. Kalau misalnya stepa sendiri, padang rumput yang luas itu terletak di iklim sedang. Kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, oke teman-teman, barusan sudah dibahas 20 soal TO reguler 1 IPS kelas 11 geografi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dimengerti, kurang baik. Akan ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Yoga. Puasa.